yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan Yesus, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami kuat, kami menang, kami semua dapat melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Karena itu, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kuasa Roh Kudus yang telah memampukan kami, menguatkan kami, dan menggerakkan kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Roh Kudus memberikan juga roh hikmat makrifat kepada kami. Lidah bibir hamba juga dipakai oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Haleluya. Semua kita bilang amin. Amin. Ya, hari ini saya baca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Ya. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tema kita hari ini tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini sangat jelas dikatakan ya, I am the vine, you are the branch. Ya. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Jadi ini tentang apa? Tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Dia menyatakan dirinya dia adalah pokok anggur, ya.
Kalau dalam bahasa Yunaninya sangat jelas dikatakan demikian ya. Ego eimi he ampelos, humeis ta plemata, ho menon en emoi, kago en auto, houtos perei, karpon polun, hoti koris emou, oudunaspe poiein ouden. Artinya apa? Ya, yang terakhir, oudunaste poiein ouden. Without me, you can do nothing. Jadi tanpa Yesus tinggal di dalam kita, kita tidak dapat berbuat apapun, ya. Tidak dapat melakukan apapun. Lah, kenapa orang di luar Yesus bisa melakukan apapun? Ya, tapi dia yang dilakukan itu untuk supaya kesenangan dia, supaya dia hanya menikmati dunia ini. Tetapi kalau kita menikmati Tuhan atau mengalami bersama Tuhan, menikmati surga yang kekal, sangat jelas ya. Kita harus ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Amin. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam kita. Inilah temanya, tinggal di dalam Kristus. Jadi yang pertama dari kita baca tadi itu, dia menyatakan dirinya dia adalah pokok anggur. Kenapa Yesus menyatakan dirinya pokok anggur? The vine ya, atau amplos. Ya, anggur sejak zaman dahulu, sejak zaman Nuh ya, Sem, Ham, Yafet, mereka itu menanam pohon anggur dan banyak minum anggur. Anggur ini berbuah banyak dan anggur ini sampai sekarang ya tentu enak membuah anggur dan dia mahal tuh. Itu membuat Nuh itu sampai dia minum itu gak sadarkan diri ya. Dengan banyaknya anggur itu mungkin mereka bikin minuman. Makanya anak-anaknya ada yang menutupi ya auratnya bapaknya ya. Ada juga yang tidak. Jadi anggur ini suatu pohon yang disukai oleh orang Israel. Mereka selalu nanam pohon anggur. Anggur itu kan merambat kemana-mana dan buahnya banyak ya. Makanya dibilang, kalau kau tinggal di dalam aku di dalam kau, maka kau akan berbuah banyak. Jadi caranya pohon anggur itu berbuah banyak, ya ditopang oleh pokoknya, oleh akarnya. Akarnya siapa? Pohonnya siapa? Tuhan Yesus. Kalau ayat 1 dibilang, Bapakulah pengusahanya. Ya, dia bilang begini, akulah pokok anggur, pasal 51, yang benar. Ya, I am the true vine, and my father is the vine dresser. Ya, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pokok anggur itu ada pengusahanya. Jadi pengusahanya siapa? Bapa yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus pokok anggur, kita rantingnya, pengusahanya Bapa. Jadi ada 3 di situ. Cuman caranya bagaimana dia berbuah banyak. Rupanya ada juga anggur itu tidak banyak buahnya. Mengapa demikian? Karena tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang disebut buah itu apa sebenarnya? Buah itu jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk kerajaan sorga. Tidak akan ada buahnya. Makanya Yesus berkata kepada para murid, bagaimana cara kita mengetahui orang Kristen itu betul-betul ikut Tuhan Yesus atau hanya KTP-nya saja, hanya lip service? Bagaimana kita tahu? Kata Tuhan, lihatlah dari buahnya. Kalau buahnya tidak ada, kelakuannya nggak benar, walaupun dia pendeta terkenal sekalipun, tapi tidak ada buah, kacau bos. Ya, nggak ada buah. Buah itu apa? Jiwa-jiwa. Buah itu apa? Kelakuan orang itu. Mulai dari keadaan di rumahnya, kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada tetangga, ya. Ada buah. Kepada bangsa dan negara, dia berbuah. Kepada jemaat, dia berbuah. Ini masalahnya, kita ada buah enggak? Nah, kalau banyak buah, berarti dia tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam dia. Ini sangat menarik ini. Jadi hanya 3 poinnya.
Yang pertama, Yesus menyatakan diri siapa? Dia pokok anggur yang benar, ya. Dia pokok dan kita rantingnya. Kita cabang-cabangnya, cabangnya pokok anggur, rantingnya, ya. Nah, kalau ranting itu melekat di dalam pohon, ranting itu kadang-kadang patah. Tidak melekat ke pohonnya, ya. Patah karena apa? Bisa juga karena angin badai, ya. Tadi itu kita dengar petir luar biasa, bisa juga karena petir. Tetapi kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus, bagaimanapun petirnya, bagaimanapun badainya, itu tidak bisa membuat kita patah semangat atau kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Ini menarik ini. Jadi pokok anggur itu menopang rantingnya, menopang carang-carangnya supaya apa? Berbuah. Jadi ada komunikasi, ada hubungan yang baik. Bapak pengusaha, Yesus sebagai anak pokok anggur, kita umatnya menjadi ranting yang menghasilkan dan buahnya banyak, bukan sedikit. Buah itu, waduh, kalau sedikit buahnya ada yang aneh, karena yang menopang kita adalah Tuhan Yesus itu Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau kita tinggal di dalam Dia di dalam kita. Ayat yang lain bilang apa? Mintalah, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ya, gimana itu? Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Ini menarik nih, ya. Jadi kaitannya ayat 5, ya. 6-7. Ayat 6 dibilang, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dibuang dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi ayat 7 dia katakan apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Baru akibatnya ayat 8, Bapa dimuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bukan hanya Bapa dimuliakan, tetapi kita menjadi murid Tuhan. Ini menarik ini. Makanya jangan banyak di dunia ini yang menganggap dirinya guru, ya. Istilah guru ini yang mengajar. Ya, kalau istilah saudara-saudara kita kaum Kedar Nebayot itu ustaz, ya. Kalau yang cewek kan ustazah, ya. Kita nggak menyinggung, ya. Nah, ustaz. Tetapi hanya satu gurumu, kata Tuhan Yesus. Hanya Yesus sudah disebut guru atau rabbi, ya. Hanya satu gurumu, yaitu Tuhan. Kita murid Tuhan, bukan hanya anak Tuhan, murid. Bagaimana murid belajar sama gurunya, sama Tuhan? Amin. Kamu itu benar-benar murid-muridku. Itu kata jamak murid-murid berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam dia, menjadi murid Tuhan. Dan bukan hanya murid, di awal-awal itu berbuah banyak. Kemudian yang menarik tadi itu, nah pertanyaannya, apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus? Dan apakah Tuhan Yesus ada di dalam hatimu? Coba kita periksa masing-masing. Mulai dari diri saya yang berbicara ini, gitu loh. Ya. Ini menarik sebenarnya diuraikan, ya, direnungkan dan dihayati serta dilakukan. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Kata barang siapa itu berarti ada pilihan. We have a choice, ya. Pilihannya apa? Pilihan tinggal di dalam Tuhan Yesus atau tidak tinggal dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu hanya luarnya saja, hanya lip service saja,
Hanya kita ibadah kelihatannya seperti kepada Tuhan karena KTP kita Kristen. Jadi kita beribadah ke gereja. Sekarang nggak ibadah ke gereja lagi, jarang. Tinggal main ini, Zoom atau apa namanya, ya. Nah ini masalahnya. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Yesus dalam kita, dimanapun kita berada, mau pakai Zoom, pakai apa saja, ya, tetap kita bisa berbuah banyak. Ini menarik ini. Bukan masalah kau jadi gembala gereja, ya. Bukan kau masalahnya punya jemaat yang ribuan. Punya jemaat yang ribuan. Kalau tidak ada buahnya, dia hanya entertain, hanya ibadah-ibadah untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara berbuah banyak. Cuma satu jalannya, tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Maka kita berbuah banyak. Ini menarik, ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, tidak bisa. Karena apa? Kata Yesus, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Ini, coba renungkan di dalam hatimu. Apakah benar aku, Mama, Tara, Maria, Kalis, dan semua jemaat yang di luar yang mendengar firman Tuhan ini sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus? Ingat baik-baik. Kalau tinggal dalam Tuhan Yesus, kelihatan ada buahnya. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Makanya kalau kita berdoa, Bapa, biarlah Engkau, Tuhan Yesus, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus semakin besar di dalam aku. Aku semakin kecil dengan segala daginganku. Jadi kita harus semakin kecil. Dia harus semakin besar dalam kita. Maka dipastikan kita berbuah banyak. Iya. Artinya dalam setiap detik dalam napas kehidupanmu, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus dalam kau dalam Tuhan, kau harus berbuah banyak, ya. Jadi jangan mengatakan begini, itu kan hasil karya saya, gara-gara saya melayani si A, si B, si C, akhirnya begini. Gak usah cerita begitu. Karena apa? Semua kita ini adalah hamba yang tidak berguna, ya. Kita hanya melaksanakan perintah Tuhan. Kita bukan gara-gara kita banyak buah, tidak. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu yang bekerja di dalam kita. Coba periksa, apakah benar Tuhan Yesus tinggal di dalam dirimu masing-masing. Ini yang malam ini kita mau renungkan, ya. Karena ingat baik-baik kata Tuhan, mau kau kuliah di mana, sekolah di mana, kerja di mana, dagang di mana, pelayanan di mana, kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak tinggal dalam kita, dan kita tidak melibatkan Tuhan, tidak mengajak Tuhan di dalam hidup kita, mau tidur, bangun, bekerja, kuliah, sekolah, dagang, apa saja, selalu libatkan Tuhan, selalu berdoa, minta dalam nama Tuhan, Tuhan kami mau berjalan bersama Engkau. Maka kita pasti berbuah banyak. Dan buah banyak itu dari apa? Kelakuan, kasihnya mengalir, ya. Yang kalau buah di sini dia jelas itu jiwa-jiwa, ya. Karena Tuhan mau jiwa-jiwa yang hilang ini diselamatkan. Ada banyak perumpamaan tentang jiwa yang hilang. Contoh, ya, Tuhan berkata dalam Matius itu, kau punya domba 100, ya. Tiba-tiba satu hilang. Pasti kau tinggalkan yang 99 mencari yang satu. Bayangkan, 99 ekor ditinggal mencari yang satu. Artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Kan banyak 99.
Tapi kenapa Tuhan kasih perumpamaan? Orang pasti mencari yang hilang. Begitulah isi hati Tuhan terhadap kita, umatnya. Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak buah di luar sana, ya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, belum mengenal, bahkan belum pernah mendengar. Mereka hanya ditutupi telinganya, matanya oleh ilah-ilah zaman ini, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, sehingga mereka tidak pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dia mengasihi dunia dan segala isinya, ya. Dia rela berkorban untuk manusia berdosa, supaya manusia itu dimenangkan untuk kemuliaan namanya, supaya manusia itu bisa dipulihkan hubungannya dengan Bapa dan bisa masuk surga. Itu dia. Jadi hari ini kita belajar itu. Yang menarik itu, di luar aku, kata Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus, semua manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sombong. Entah apapun jabatanmu, baik gembala, entah apapun, ya. Entah kau kepala negara, entah kau jenderal atau menteri, ya, ketua sinode, apa segala macam, ya, macam-macam, ya. Pokoknya di luar Tuhan Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menarik. Jadi kita ada hubungan terus-menerus dengan Tuhan Yesus setiap detik dalam hidupmu, napas hidupmu. Ingatlah ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, dalam kehidupanmu, dalam tubuh, jiwa, dan rohmu. Dan aku selalu percaya tentang itu. Aku minta mau tidur, bangun tidur. Dalam usia seperti Bapak ini udah tua aku, Tuhan, aku mau tidur bersama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, peluk aku, dekap aku seperti aku mendekap bantal guling ini, ya. Aku seperti itu memeluk kakimu, sujud di telapak kakimu, memeluk Engkau Tuhan. Karena dengan Engkau aku bisa tidur nyaman. Amin. Tidak ada yang bisa menghantam kita dalam. Jangan kau pikir penghulu-penghulu udara itu enggak siap. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, siap menerkam siapa yang bisa ditelannya. Amin. Makanya hamba Tuhan banyak yang kacau balau hidupnya. Kenapa? Dia tidak berjaga-jaga. Kalau Efesus pasal 6 itu, dia pakai ketopong keselamatan, baju zirah, iman, segala macam. Ada perlengkapan senjata Allah yang tidak dipakai. Harusnya kita memakai itu. Ajak Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam seluruh kehidupanmu, maka amanlah jiwamu. Amin. Apapun yang terjadi, oh Pak, bisa kecelakaan pesawat, bisa kena COVID-19 lalu mati. Semua manusia akhirnya juga akan mati. Masalahnya sudah tinggal dalam Tuhan Yesus belum? Tuhan Yesus sudah dalam kita belum? Kalau sudah tinggal dalam Tuhan Yesus, Tuhan dalam kita, mati kenapa pun, tetap Yesus bersama kita. Dikubur dimanapun, tetap Yesus bersama kita. Nah di situ aman, tidak ada yang bisa menghalangi. Ingat seperti Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus sudah nyaman di pangkuan Abraham. Si orang kaya, wah susah, ya. Dia selalu menderita. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat jelas. Tinggal di dalam Kristus akibatnya berbuah banyak. Karena tanpa Kristus, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. For without me, you can do nothing. Kau tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada. Oh ini hasil saya Pak, ini keringat saya. Oh tidak. Betul kau yang berkeringat, tapi napasmu itu dari mana? Amin. Dari Tuhan Yesus. Iya, kalau Tuhan Yesus cabut napasmu, selesai, game over. Kalau istilah saudara kita kaum kedar itu, inna lillahi wa inna ilaihi, hilanglah semua apapun yang kau usahakan, gak ada artinya. Tetapi ketika kau tinggal dalam Tuhan, dalam kau, apapun yang kau lakukan itu bisa berbuah banyak. Terutama jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita belajar itu. Ini ada kata-kata without me, kata Tuhan Yesus. Ya, without me, you can do nothing. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, without me. Ya. Kalau dalam bahasa itunya,
Hoti koris emo, ya. Without me, hoti koris emo. Oudunaste poiein oden. You can do nothing. Nggak bisa melakukan apa-apa. Ini menarik. Kalau begitu, mulai hari ini, apapun kerjamu, lagi mau buka game kau mau buka apa, sebutkan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku mau main ya, sertai aku. Seandainya, apalagi belajar, apalagi praktek lapangan, apalagi kuliah, apalagi pelayanan, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini tema kita harus kita lakukan, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita dalam Kristus, maka kita dipastikan berbuah banyak. Amin. Ya. Kesimpulan. Hari ini kita simpulkan, tidak ada cara lain. Sebagai orang Kristen harus percaya, harus yakin dalam hatimu, lakukan firman Tuhan ini. Kau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau belum, ngomong hari ini, Tuhan Yesus, aku mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam aku, supaya aku berbuah banyak. Bahkan apa yang kami minta kepadamu, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ya, kesimpulannya satu, tidak boleh lagi ada cara lain. Apapun yang kegiatan yang kita lakukan, ajak Tuhan ya, yang ada di dalam diri kita, supaya bekerja bersama kita, supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, mengerjakan apa-apa. Dan ingat baik-baik, iblis itu siap menerkam kita. Kalau kita enggak terus-menerus terlibat hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa tapi kalau Tuhan tinggal dalam kita, kita dalam Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa merampas kita dari kasih Kristus. Amin. Dari kuasa Kristus. Amin. Kita